Ya lu guys, balik lagi sama kita kita baru mulai. Kita baru mulai. Jadi kenalin dulu kita di sini siapa kita? Kenalin dong. Gue Acoy. Jangan pakai nama asli. Oh, belum kenal nama asli. Gue Natno. Bukan Noob. Jadi kita mau kenalin dulu nih. Kita di sini adalah 2D. Apa itu 2D? Apa itu 2D? Dunia. Salah dong, Pak. Apa? Bukan PD. PD apa 2D? Nama aja kita berantakan. PD, Pak. 2D. Dua dunia. Oh, dua dunia. Oh, dua dunia itu apa sih? Jadi kita nih mau ngebahas tentang dunia games dan juga dunia anime. Nah, kita mau kenalan dulu nih. Jadi sebenarnya kita ada beberapa personil, tapi pada kesempatan kali ini kita berdua dulu nih. Kita opening dulu. Karena masternya di sini, jadi kita harus yang membuka. Nah, sisanya ecek-ecek. Gue anak 90-an. Nah, ini anak 90. Hah? Tai. 99 atau 90, Pak? 2000 dong. Nggak bisa dong. Masa lu lahir langsung nonton anime? Ya. Siapa tahu bapak saya kasih. Ayo kamu nonton. Fuck lah. Yaudah, gua anak 2000-an. Nah, dia 2000-an, gua 90-an. Jadi hari ini kita mau bahas apa ya? Kita mau bahas tentang game. Game dulu. Kita mau kikis tipis tentang game dulu yang dari zaman kita main dulu ya, dari zamannya si Koato ini main dulu sama di zaman gua main. Jadi, kita bakalan bedah tipis-tipis gameplay zaman dulu dan zaman sekarang. Tipis-tipis aja nih. Tipis-tipis aja. Kita nggak mau yang langsung ngebelek sampai dalam. Oke. Mulai dari gue ya, gue mulai main game itu dari umur gue SD. Itu dimulai dari game Nintendo. Berarti lu kurang berpengalaman ya? Hah? Gimana maksudnya? Gue dari Rahim. Udah Rahim udah main game. Fuck. Rahim. Enggak. Mama jadi, aku mau main game. Buat anak 90-an kalau yang tahu tuh Nintendo dulu kasetnya nih bentuknya kayak HP gitu ya. Kayak HP lagi, cuman dia lebih agak tinggi. Itu kita kalau mau main tuh bisa ditiup. Harmonika, Pak? Iya, ditiup bunyi. Jadi kalau misalkan kita colok itu dia kagak nyala, biasanya kita cabutin. Berarti dulu kalau Bapak main berarti game-nya banyak sampai bertumpuk-tumpuk dong. Benar enggak? Nah, itu keunikan dulu Nintendo zaman gua dulu itu ada satu kaset itu bisa kita sebutnya ada yang 21 in 1. Oh, ada yang sampai 100 in 1. Jadi itu dalam satu kaset itu ada game macam-macam tuh. Kalau dulu Nintendo tuh paling terkenal tuh Mario Bros. Gue dulu main Mario Bros. Sonic juga ada, Sonic itu Sega. Saya nggak nanya itu Sega apa bukan, tapi ada nggak? Ada, gue main, tapi itu di Sega. Kan kita lagi bahas Nintendo. Oh iya benar. Jadi jadi Nintendo sama Sega itu beda? Keluar awal itu Nintendo dulu. Nintendo, lalu kemudian masuk ke Sega, masuk ke Super Nintendo baru tuh masuk ke zaman lu PS1. Oh, gua enggak, dari Game Boy dulu. Saya dari Game Boy. Dari game lipat itu udah GBA kan? GBA itu setelah Super Nintendo. Setahu gua. Nah, itu zamannya gua dulu kalau GBA itu dulu di abang-abang tuh. Tarik pakai tali main. GBA pakai tali di warnet. Bukan, di abang-abang deket-deket pintu masuk sekolah. Barengan sama ada alat dulu Tetris. Yang suka ada bunyi-bunyi bego lu. Hah? Tapi Tetris yang pakai ini bukan yang kayak zaman sekarang yang anak bocah main Tetris yang pakai begini kayak GB tapi nggak bisa dilipat. Murah tuh harganya 20.000 gitu. Ada tapi ada juga yang bisa dilipat. Itu zaman Bapak. Zaman saya barengan sama Tamagotchi. Tahu enggak lu Tamagotchi? Tahu yang mainan yang cuma dipencet-pencet. Terus kalau nggak kasih makan mati, gimana nama mesin-mesinnya mati. Pokemonnya anak tahun 90-an. Kasian ya zaman Bapak ya. Lu pernah denger Pepsi Man? Tahu, gue main itu di PS1. Pepsi Man. Terus kemudian kalau di paling terkenal di Nintendo dulu adalah selain Contra, Mario Bros. Apa ya? Contra itu yang tembak-tembakan lawan alien. Aliennya banyak. Ih, bener kan? Itu di PS1 ada, Pak. Ya itu PS1, tapi kalau di Nintendo, di PS4 pun sebenarnya ada Contra. Ada baru keluar. Bukan baru keluar, ada pokoknya. Ada, tapi di Nintendo dulu masih biasa. Jadi kayak Rambo aja gitu, cuman loncat naik, loncat. Bentukannya 2D. 2D. Kayak main apa sih? Let's go. Apa itu yang Pangya. Hah? Pangya? Apa sih yang tembak-tembak itu? Bukan, apa tuh namanya? Metal Slug, Pak. Yang ada senjata-senjatanya itu. Si Piki tahu tuh. Nah, Contra dulu tuh ada cheatnya.
Ya, kalau anak-anak PS1 kan sebutnya Game Shark. Ya. Nah, kalau di Nintendo tuh ada cheatnya. Gue masih ingat sampai sekarang. Itu cheatnya bentukannya kayak Nyawanya 99. apa? Nggak main dong. Atas, bawah-bawah, kiri kanan, select start. Sama kayak main GTA. Iya. GTA PS2. Kayak Iya. gitu bentukannya. Nah, itu nyawa kita 99. Hmm. Jadi gue mulai dari Nintendo, terus kemudian keluar Sega, gue juga main Sega. Jadi bentukan Nintendo sama Sega itu beda. Sama. Tapi cuman kasetnya merek. juga sama-sama gini. Oh. Cuman beda merek. Beda merek. Oke, beda merek. Nah, lebih barunya dari Nintendo itu Super Nintendo. Bedanya? Gambarnya lebih bagus. Cuman gambarnya lebih bagus. Iya, kasetnya pun masih sama kayak Nintendo. Game-nya juga pasti beda dong. Game yang terkenal di paling terkenal dulu di Super Nintendo itu adalah Dragon Ball. Wah, Dragon Ball, Pak. Dragon Ball, dan itu adalah game yang rusak stick. Itu zaman gue SMP. Di zaman PS2 juga ada tuh, Pak, yang rusak stick. Asal Bapak tahu yang kalau mainnya itu dia tuh kayak mainnya lomba-lombaan. Kayak misalnya lomba makan. Jadi 2 player. Jadi kita main lomba makan nih. Cet kotak sama X bareng-bareng gini. Oh, cepet-cepet main makannya tuh menang. Ada yang bisa main lompat-lompatan kayak gitu-gitu, Pak. Nah, kalau si Dragon Ball ini dia ngadu Kamehameha. Tapi begini juga. Sama, cuman dia dulu pencetnya 1 tombol. Oh, jadi itu satu tombol biasanya doang. tuh ngerusaknya 1 tombol. Nah, dulu gua kalau ngundang teman-teman gua main di rumah, nah gua pasti siapin 1 stick yang memang khusus Buat dia orang anak pakai. bocah. Jadi rusak ya. kalau dia orang kalah, dia orang pasti nyalain stick. Terserah, gue bilang. Anak-anak zaman dulu yang begitu. Kalau kalah ngalahin stick. Iya, sticknya rusak nih. Oh, sticknya rusak. Gitu kan. Jadi Jadi dia nggak berbakat. ngadu di Kamehameha. Ngadu banyak-banyakan mencet. Nah, habis gue main dari Super Nintendo, masuklah gue main ke PS1. Super Nintendo ke PS1 itu jedanya itu nggak lama, nggak jauh. Nggak sampai setahun 2 tahun nggak nyampe. Oh, nggak beda kayak sekarang ya. Nggak sama kayak sekarang. Kalau sekarang kayak PS3 ke PS4. Wah, itu dekat. Oh, PS4 PS5 kan jauh. Itulah jauh. Kalau dulu enggak. Jadi masih Super Nintendo pun gambarnya pun sudah hampir sama dengan PS. Kalau gue zaman PS1, lu main PS1 enggak? Gue main PS1, main PS1. PS1 yang paling lu mainin apa? Itu Harvest Moon. Udah, Pak. Udah itu aja. Back to Nature. Iya, Back to Nature. Harvest Moon, Pepsi Man. Karena dulu gue PS1 itu kisaran tahun 2002 ya, 2004 atau 2000 apa sih? Pokoknya gue masih SD. PS1 itu sebenarnya keluar dari 2001. Iya, tapi gue masih SD tuh, masih TK. Malah sebelum 2001 kalau nggak salah. Gue masih TK. Jadi hitungannya gue masih TK, masih belum ngerti tuh main PS1. Gue waktu itu main PS1 bareng koko gue. Gue main koko gue main, gue dikasih stick. Padahal yang colok stick yang gitu, Pak. Ngerti nggak? Nah itu saya main tuh, Pak. Saya belaga main, padahal koko saya yang main kok. Nah, gue kalau PS1, zaman PS1 itu yang terkenal ada dulu namanya Winning Eleven. Winning Eleven bola, saya tahu. Yang dulu masih Suto, ya kan? Roberto Carlos. Tapi itu pasti cuma namanya doang yang disebutin. Karena game itu biasanya namanya doang yang disebutin, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kayak FIFA, PES, itu kan kayak ada komentatornya kayak the real komentator gitu kan. Kalau dulu nggak, dia cuma sebutin nama, sebutin itu tadi gol atau gol. Ya, udah gitu doang. Nah, kalau dalam zamannya dulu Winning Eleven tuh, gue main tuh kita ada larangan. Apa? 1, Roberto Carlos nggak boleh jadi striker. Emang tuh milih, Pak? Jadi misalkan nih, lu main Brazil, ada Roberto Carlos. Oh ya. Nggak boleh dijadiin striker. Mengapa? Karena kalau Roberto Carlos jadi striker, udah pasti gol. Jadi nendang dari mananya gol, Pak? Iya. Hah? Dari gawang ke gawang? Udah gitu kan dia speednya paling tinggi, 99. Shoot powernya dia 90. Jadi sila kata, dia itu satu pemain bisa mengalahkan 11 pemain. Emang nggak ada update? Patch update? Tapi kan masih PS1, bos. Oh iya, nggak ada. Bisa. Nah, itu larangan nomor 1. Larangan nomor 2, nggak boleh pakai one-two. One-two itu kotak silang. Maksudnya? Dia nendang bawah? Enggak, jadi kan misalkan ada mau ngelewatin pemain satu nih, gue oper lagi langsung. Oh, ngerti. Nah, kalau istilah sekarang zamannya itu wall pass. Oh, ngerti. Nah, nggak boleh. Nggak boleh, karena kita bisa dari back sampai ngejebolin pakai one-two aja selesai.
game Bapak banyak masalah ya berarti, Pak? Iya, kan namanya juga masih zaman dulu, Bos. Kan? Jadi ada 2 tuh, Roberto Carlos nggak boleh jadi striker, terus kemudian nggak boleh main 1-2. Oke. Terus kalau misalkan kebobolan, zaman tahun anak 90-an, sekali kebobolan gantian. Zamannya dulu rental PS. Oh, mainnya rental PS. Mainnya bayar berlima. Walaupun di rumah ada PS, tapi kita lebih suka main di rental PS. Mengapa? Karena kalau di rumah kita nggak bisa ngomong anjing. Oh. Ya kan kalau anak kasar ya. Iya, kalau kita main di rumah gitu kan. Anjing lu. Langsung tuh domelin sama nyokap. Sapu melayang. Tidak bisa. Nggak bisa. Oke. Gitu. Goblok. Itu udah dilatih gini. Ngomong apa dong? Gitu. Tapi gue dulu main ya. Gue nggak pernah main di rental. Gue pernah sekali main di rental. Itu cuma sekali doang. Mainin downhill di PS2. Oh, sepeda. Iya, itu bener-bener cuma sekali doang semua itu. Itu game bangsat itu. Iya, karena saya punya rental di depan rumah saya. Saya punya rental, jadi. Lu yang punya? Iya. Iya. Jadi kalau saya main di rental sono, diomelin. Jadi waktu itu ceritanya rental udah tutup. Rental udah tutup, PS semua dijualin, saya pindah ke sana. Main sekali doang, abis itu nggak pernah main lagi. Abis itu dibeliin. Dibeliin khusus buat lu main. Iya. Orang kaya. Emang saya milenial yang bermutu. Nah. Terus di PS1 itu ada yang namanya lagi itu saingannya Mortal Kombat. Main Tekken nggak lu? Main. Nah, Tekken. Ada lagi Bloody Roar. Udah ada Fatality belum? Udah parah. Udah. Fatality, Brutality, terus Babylitti dijadiin bayi. Gak ada, Pak. Kalau sekarang Babylitti emang ada? Ada dulu Babylitti. Enggak sekarang. Nggak tahu, gue udah nggak main kalau yang sekarang. Gak ada, saya mainin di XL itu udah gak ada yang Babylitti, Pak. Dulu ada zaman PS1. Brutality. Dia jadi bayi. Nah. Babylitti namanya. Babylitti. Kasian ya. Terus Bloody Roar lu nggak pernah main? Bloody Roar nggak pernah main. PS3, PS4 setahu gue juga ada. Nggak terkenal biasanya. Nah, itu dia yang game pukul-pukulan juga, tapi dia bisa berubah jadi monster. Ada yang bisa berubah jadi macan, terus jadi tikus tanah. Nah, itu juga booming tuh. Cuman tetap selain WE si Mortal Kombat sama Tekken yang booming. Tapi dulu udah di PS1 itu udah masuk ke zamannya WWE. Mabuk main. WWE. Itu Smackdown. Ada. Nah, tapi gua nggak main. Kenapa? Nggak seru. Menurut gua nggak seru. Kenapa nggak seru, Pak? Kan bisa ngeliatin yang wow. Iya. Nggak seru. Meskipun nggak ada kotak-kotak. Iya. Karena menurut gua main Smackdown nggak bisa dibuat main rame-rame. Emang bisa berdua? Nggak seru. Lah seru Battle Royale 2 lawan cepet. Satu karakter semuanya dikeluarin. Masih lebih seru kalau kita main Bloody Roar. Bloody Roar? Iya, pukul-pukulan. Kalau nggak Mortal Kombat. Terus kalau nggak itu Tekken. Tapi ngomongin Mortal Kombat, di PS2 ada Mortal Kombat yang menurut saya itu sejarah Mortal Kombat yang paling keren. Yang alur cerita. Yang mana? Mortal Kombat yang gue nggak lupa namanya, tapi yang dia alur cerita. Jadi lawannya bukan kayak Tekken one on one gitu, tapi dia alur cerita. Misalnya kita pertama itu dia pakai si Liu Kang. Habis itu nanti alur story mode. Iya, story mode. Habis itu kita pindah lagi jadi Kung Lao. Itu sampai ujung tuh seru banget, Pak. Memang yang gue main ya, mulai PS itu ada game fighting, ada story mode itu memang di PS2. Iya, benar. Dari PS2 tuh udah mulai story mode, San Andreas yang kayak gitu-gitu tuh. Mulai kayak gitu keluar tuh semuanya. Nah, itu yang mulai kayak seru banget nih Mortal Kombat gara-gara itu pas saya. Main FF nggak? Final Fantasy? FF7. Saya nggak terlalu demen FF. Dulu kalau RPG yang terkenal itu FF7, terus Breath of Fire, terus apalagi ya, Legend of Dragon. Nah. Gue kalau ngomongin RPG, gue tuh orangnya bukan RPG gitu. Oh, lu bukan RPG? Gue lebih ke arah action, kayak story, terus gue sama FPS gitu. Jadi gue zaman beneran milenial yang zaman semari FPS. Kalau RPG itu gue kayak bosen kayak ngeliatin orang main Ragnarok nih. Apa sih serunya? Ragnarok apa nih? Ragnarok PC. Eternal enggak yang dulu yang Eternal Love yang di HP. Yang di HP atau yang dulu tuh yang masih gambarnya kayak Harvest Moon 2D dari atas. Itu juga saya kurang. Nah, itu yang PC tuh. Nanti kita bahas tuh. Sebenarnya itu game-game legend. Iya, termasuk game legend banyak dan sampai sekarang aja terbukti masih ada yang main. Tapi termasuk gua. Nah, gua masih main sampai sekarang. Saya nggak nanya. Saya
Enggak, soalnya kayak apa sih game ini cuman lu main kayak gua zamannya dulu tuh bukan Ragnarok. Gua zamannya RPG terkenal itu Steel Online. Gua inget banget sih. Wah. Itu Gua dari kalau gua Steel berhasil Online. gua bisa digerebek polisi. Bapak makanya jangan Nanti jual. pas berhasil tolong di blur ya. Di-blur. Karena nanti gua digerebek polisi kenapa? Karena dulu gua nge-cheat. Bapak nge-cheat apa? Serius, gua bisa ngedupe dragon, fly dragon, phoenix, fly phoenix, semua pet Abis itu bapak jual lagi. gua jual. Jadiin duit. Dulu fly Bangsat. phoenix itu 2 juta rupiah. Dan gue bisa bikin fly phoenix 1 bank itu dalam waktu 2 jam. Pak, itu ilegal. Iya, makanya kan gue sama teman-teman gue tuh sampai dicariin polisi cyber. Jadi tuh nanti di blur pas bahas. udah lewat. Game-nya udah Itu kan tapi kan itu iya, game udah lama. game komputer ya. Mm. Nah, kalau lu mulai PS2 lu main yang benar-benar lu main apa? Gua dari PS2 itu bener-bener main itu Gua pertama nggak yang ada pasti- selain WE. PS2 gue nggak ada yang gue dalamin selain WE. Well, PS. PS. Winning Eleven ya. Winning Eleven. Gak ada lagi, Pak. Nggak ada. Kalau saya dari dari PS2 itu tuh udah bervariasi. Dari GT San Andreas saja itu bisa ada 5 kaset. Tahu sendiri PS2. Oh, iya. Rusak ganti Rusak. kaset. Ganti kaset. Kalau baret ditiup ngempan, dilap ngempan Iya. ganti. Enggak, saya kasihin sabun, saya cuci. Saya cuci ya sampai Epic bener. ya. Iya, pakai pakai ke Tambah sabun. rusak dong. Sunlight nih, Cuy. sunlight. Iya, tambah Nah, rusak terus dong. bilas taruh. Kadang Nyala. bisa nyala, Pak. Nggak percaya kan? Oh, lu PS-nya masih yang gendut ya? PS2 yang gendut. Iya, PS2 yang gendut, cat yang- hitam. Iya, itu optiknya masih kuat. Nah, itu dicuci sama diludahin sama efeknya. Ya, kadang kalaupun patah dikit, Patah CD-nya dikit, masih bisa. masih bisa muter. Karena memang ya nggak tahu kenapa kan, ya anak bocah kan, kotor nih, cuci pakai sunlight, Iya. kayak piring, Lu sih- taruh ya kan, mainin. Itu PS GTA San Andreas itu nggak tamat pas lagi bocah tuh nggak tamat karena kayak makin ke ujung makin susah tuh, ya kan? Karena udah capek juga beli kasetnya ya kan, Tapi lu boleh tuh main GTA sama nggak bokap boleh. lu. Pertama nggak boleh, karena itu bunuh-bunuhin iya, orang. dulu tuh ngerampok. nggak boleh. Dulu tuh sempat diomelin. Lu main beginian ya, membunuh-bunuh nggak gue kasih. Terus kayak karena saya juga udah mulai dewasa ya, dulu umur 6 tahun. Saya dibolehin, nggak tahu kenapa tuh dibolehin lagi. Tapi asalkan saya nggak boleh ngasih adik saya main. 6 tahun udah dianggap dewasa Iya. ya. Wah, gila 6 tahun saya udah dianggap dewasa, Pak. Dulu tuh zaman-zaman kayak gitu. Terus Guitar Hero di PS2 tuh kan Iya, terkenal, Guitar kan? Hero. Guitar Hero. Saya lagunya Iron Man tuh, wah itu yang paling bisa di luar kepala. Led Zeppelin tuh. Iya, tapi nggak bisa pakai X. Hmm. Kan kalau yang ada normal, easy, normal, sama hard, sama expert. Kalau dan hard itu pasti udah nyentuh X. Ya. Yang ada garisnya ada 5, yang paling ujung nih, yang oranye kalau nggak salah. Ah, Itu udah nggak bisa. Otak saya udah nggak nyampe. Apalagi expert udah nggak nyampe. Saya Nggak nyampe ya? normal aja. saya normal aja ngelewat-lewat. Normal saya masih bisa lewat meskipun nggak perfect. Hmm. Karena saya ya dulu masih bocah, Pak. Ya kan? PS2 tuh. Ada lagi downhill. Ya ada. Kalolo, tahu nggak Kalolo? Enggak. Kalolo itu paling OP, Pak. Kalau lu tuh apa? Kalolo itu karakter di di downhill yang badannya paling berotot. Jadi, Pak, kalau sekali nonjok dia bisa jatuh, Pak. Oh, langsung jatuh. 2 kali nonjok tuh jatuh. Nendang tuh langsung jatuh orang. Terus kalau nggak lempar bola snowball gitu. Jadi kalau ada senjatanya main kayak gitu ada senjatanya dan kalau dilempar tuh langsung jatuh. CTR lu main gak CTR? CTR di PS2, saya mainin PS1 waktu itu, tapi nggak terlalu gimana soalnya masih bocah. Wah, itu CTR juga seru. Dan itu biasanya kita kata-kata makian tuh, wah, gua kalau main. CTR yang ini kan, CTR mobil kan? Iya, yang mobil, yang depan. Enggak, saya nggak terlalu main CTR. Main CTR itu jatuhnya di PS2 tapi yang story mode. Tapi bukan Crash Bandicoot berarti ya, bukan Iya, CTR. Crash Bandicoot tapi bukannya. Soalnya dulu di PS2 kalau nggak tahu saya ada beberapa jenis CTR Bandicoot itu. Ada beberapa jenis. Yang terkenal itu yang dari PS1, yang portalnya ada 4 atau 5. Yang mainin portal masuk portal, Iya. besar lagi. Kalau ini kayaknya bukan portal yang saya mainin. Ada lagi gitu, saya lupa. Atau memang portal saya juga nggak tahu. Itu di situ. Apalagi main. Saya sih nggak banyak main di PS2, soalnya banyak yang rusak kan tuh game. Saya pindah ke PSP. Kalau gua habis dari PS2 gua langsung tinggalin tuh konsol. Gua masuk ke game PC. Oh, saya belum sanggup.
di PS PC? Dulu main di warnet. Main di warnet. Gua dulu main di warnet. Boleh sih main di warnet. Zaman gua lulus SMP masuk SMA itu, gua suka banget nyolong kagak masuk sekolah. Oh, kirain nyolong kaset dari warnet. Ke warnet, jadi Terlaluan. Jadi gue bolos. Nah itu main RO yang pertama kali keluar yang Legend. Ragnarok online. Iya, Ragnarok online. Yang mulai bayar dari 6 jam itu 6.000. Terus ada yang bayar lagi gue lupa seminggu berapa. Terus yang ada sebulan 60.000. Member Gosok. Jadi kita kalau mau main mesti gosok voucher. Awal pertama kali mulai Ragnarok itu pakai itu. Voucher. Main buat online di Ragnarok ya? Online di Ragnarok itu harus gosok voucher. Kalau enggak lu nggak bisa login. Sedih amat. Oh, berarti kayak jatuhnya kayak main Dota 1, Pak. Iya. Battle.net bayar ID dulu. ID. Tapi kalau mau buat room bayar sewa buat. Gue inget tuh. Tapi kan Dota 1 begitu keluar yang Nusa gratis. Iya, ya kan? Dota gratis, Dota 1. Nah, dulu gue mulai dari RO. Masuk ke zaman kuliah, pindah ke SEAL yang main tuh. Nah, lu dulu main kuliah, Pak. Kuliah masih SMP kan. Ya jangan gitu, ketahuan dong usia gua. Oh iya. Bapak nyebut kuliah aja itu udah ketahuan, Pak. Gua kuliah gua main SEAL ya. Itu gua sampai bikin tim. Ya Allah, main SEAL-nya pakai tim. Iya. Tim buat main curang. Cuannya gede. Berapa, Pak? Kira gua 1 bulan itu bisa sampai 3 juta. Sebulan 3 juta. Iya. Itu hitungannya zaman ya 2000. Gua masuk kuliah itu 2004, berarti sekitar 2003. Itu 3 juta, Bapak udah bisa ngekos sendiri. Tapi bagi lagi, apa itu per orang? Enggak, jadi gini, dulu sistemnya gua bagi wilayah asik. Ya Allah, gua megang Tangerang. Iya. Jadi yang mau beli dulu kan cegel ya? Iya, benar. 1M kita sebutnya negel. Negel. Nah, jadi yang merah. Jadi untuk anak-anak yang main SEAL yang mau beli cegel di server gua dan server manapun, dulu gua mainnya di Duran. Mau di server manapun, udah pasti hubungin gua. Mampus. Kan? Bandar narkoba cyber. Coy, satu Tangerang tuh istilah kata bandar narkoba gue yang megang tuh. Jadi gue jualan cegel di situ. Caranya cupu. Dulu kan zaman gue levelnya cuma sampai level 80 pertama kali keluar tuh, terus 50 pertama kali keluar, iya. naik. Naik sampai sekarang tuh udah 600 ya? 600 sampai 1000. Itu gue dulu jualan cegel. Terus jualan pet. Nah, itu pet yang bisa dinaikin tuh yang paling seru. Bisa dinaikin, bisa evolusi. Evolusi naikin itu udah paling oke banget. Jadi gue punya semua jenis pet. Mulai dari yang peri itu sampai Valkyrie, terus sampai yang dragon, sampai phoenix, sampai ayam. Bapak ilegal sekali. Jadi nggak kepikiran main ilegal sih. Sayangnya Anda masih SMP ya? Iya. Coba kalau sudah SMA mungkin Anda konsumen saya. Padahal saya SMP nggak dapat uang jajan tuh. Oh mas. Bener Pak. Hidup saya meskipun saya berkelimpah PS2 banyak kan di rumah PS2. Ada PSP juga saya megang. Saya nggak dikasih uang jajan. Nah itu jadi gara-gara main SEAL itu sampai temen gue buka warnet. Pak seru amat. Iya temen gue. Jadi gue dulu punya teman satu SMP sama-sama main RO. Terus SMA-nya pisah. SMA-nya pisah. Pas main RO dia buka warnet, pas gua kuliah main SEAL, dia main SEAL, warnetnya digedein sama dia. Nah itu jadi tempat sarana gua jualan. Jadi dia pasang poster, ada nomor telepon gua di situ. Dulu zamannya SMS sama BBM. Ngalamin nggak lu BlackBerry Messenger? Saya ngalamin. Jadi di situ dia tempel tuh di warnetnya dia. Dan gua di situ main gratis. Iya. Tapi gua kasih dia persenan dari jualan? Iya. Warnetnya bisa dihubungi di bawah sini. Udah tutup. Udah tutup. Abis dari SEAL, gua main RF. Main RF nggak lo? Rising Force yang ada robot. RF tuh tembak-tembakan sih Pak? Bukan. Sama kayak. Oh itu CF Pak, itu CF. Game-game PC sekarang yang CF. Crossfire. CS. Gua nggak main. CF. Itu game mana? Bocah. Enggak. Bocah. Itu main cash. Crossfire, Free Fire, bocah. Jangan sebut-sebut Free Fire. Mobile Legend. Jangan sebut-sebut itu. Apa itu Mobile Legend? Banyak Pak untuk gue.
Jati, diserbu atau ya? Nanti cari aja. Rumahnya dekat-dekat sini nih. Tapi kan dia tidak tahu Iya, kita di kan kota mana. saya cuma dekat-dekat sini nih. Tapi kita sudah sebut tadi ya, Tangerang. Enggak. Tangerang luas. Iya. Iya, Tangerang luas. Jadi gue nggak main. Gue mainnya RF itu yang ada robot-robot tembak-tembak. Terus habis itu masuk main Dota 1. Dota 1. Ini Dota 1 pun area Tangerang itu gue juga yang mau masuk. Apaan nih maksudnya dibawa masuk? Kota Tangerang, Jadi dulu orang Tangerang itu warnet, semua warnet kenal gue. Serem amat. Ya karena kan gue jualan. Nggak jualan Dota 1? Dota 1 dulu tidak ada di Tangerang. Semua itu mainnya RO atau SEAL atau RF. Nggak, maksudnya ini Bapak jualan apa Dota 1 ini? Gue yang bawa masuk game Dota ke dalam warnet Tangerang. Jadi Bapak modal USB? Gue hanya kasih tahu, lu download ini. Kan dulu masih mainnya Warcraft 3 ya? Iya, Warcraft 3 kan gak ada yang mau main tuh. Nggak ada, bangun. Iya, bangun. Mendingan orang main Battle Rim. Main nggak Battle Rim? Enggak. Sayang sekali, lu harusnya main Battle Rim. Orang lebih milih main Battle Rim tuh. Saya main dulu. Game strategi yang bisa rame-rame. Tapi ya, oke, lanjut. Nggak ada yang mau main Warcraft. Ya. Sedangkan Dota ada di Warcraft 3. Nah, dulu kan mulai Dota booming itu di anak-anak Muara Karang tuh. Awalnya itu sejarahnya. Sejarahnya di situ, Pak. Iya. Ada dulu warnet namanya ini Nightmare. Nah, itu awalnya di situ. Jadi teman gua memperkenalkan kita tim anak SEAL. Nah, kita nih, coba main lalu kemudian gua orang Tangerang karena gua punya kenalan banyak yang punya warnet. Nih, gua suruh install Dota. Ini kita main. Akhirnya mulai meluas. Habis All Star tuh kan, main All Star kan, iya, Dota All Star. Dota 1 yang masih kotak-kotak. Iya, itu kan Dota All Star, tahu saya. Itu zamannya dulu Ricky Maru itu yang dia ngilang permanennya itu bukan ulti. Level 1. Tahu itu. Nah, itu saya yang bawa memperkenalkan. Di Tangerang. Dan akhirnya dibikin kompetisi. Terus abis itu Bapak kan dari Dota, ya Warcraft, kita sebutin Warcraft, Dota All Star ini kan kita masuk Battle.net itu udah masuk Battle.net kan? Bahkan sebelum masuk Battle.net itu gue memperkenalkan. Mereka belum tahu apa sih namanya Dota itu apa sih. Game gak seru, mereka kan Warcraft, masuk main Warcraft gitu kan. Coba dulu. Dota. Nah, main. Akhirnya booming. Bikin kompetisi di Tangerang. Bapak yang megang? Saya yang juara. Udah jelas dong. Jangan. Saya yang memperkenalkan. Kan saya tidak mungkin mengajarkan seluruh ilmu main Dota sama bener. orang lain kan. Bener. Artinya saya yang akan hanya mengajarkan ilmu saya setengah ke tim saya dulu. Iya. Yang lain mah nggak saya kasih tahu kunci-kuncinya. Begitu ada turnamen baru di Tangerang saya ikut, kita yang juara. Lumayan dulu itu turnamen Dota itu juara 1 300.000. Masih kecil tapi itu kan masih kecil. Loh, 2004 2005 2006 2007 itu 300.000 gede, Bos. Lu bayangin dulu gue bisa ikut turnamen dalam 1 bulan 2 turnamen. 300.000 dibagi aja. 600.000 bagi 5 kan udah cepet lebih. Pro player. Nih sebelum ada yang namanya e-sport Bapak udah mulai duluan ya berarti. Bukan pro player sih sebenarnya. Iya. Saya main curang. Emang kan? Saya main curang. Gini. Enggak jauh dari legal. Kalau orang pro player kan memang dia skillnya jago. Iya. Dia lawan orang yang jago dia menang. Kalau gua kan enggak, skill gua biasa-biasa aja. Cuman tapi karena lawannya itu masih bego, gua punya skill yang biasa-biasa aja, wajar. Tapi kalau sekarang diadu sama yang oh, tentu tidak bisa. Saya main Dota 2 aja sekarang udah bingung. Nah, masuk ke game PC ya. Tadi habis dari PC. Dota sempat main CS enggak? Gue main CS 1.6, tapi gue dulu main CS 1.6 masih zaman yang bot. Loncat bebek. Iya. Nah. Tapi masih mainnya gue main sama bot. Itu kan masih main sama bot. Soalnya kan online-nya LAN, kan dulu sistemnya LAN. Iya. Satu warnet bisa main bareng. Nah, tapi kan dulu kan saya mainnya di rumah. Saya kan punya. Berarti memang Anda cupu ya? Iya. Saya bot bisa kill 30, Pak. Tapi kan bot. Iya, kan bisa tinggal klik BOT_kill. Iya, mati semua. Iya. Banyak saya. Kalau main CS, saya 5 menit puyeng.
Nggak nyampe ya? Iya, nggak Strateginya nggak nyampe. kuat. Saya nggak kuat Main CS. Terus habis itu dari Dota, udah saya sudah tidak main-main lagi. Saya beralih ke game mobile. Oh, jadi pendukung game mobile. Sekarang saya main game mobile. Free Fire. Apa itu? Game bocah. Saya nggak demen ya Free Fire. Apa sih Free Fire? Jangan It was at this moment that he knew. He fucked up. kok. Saya kualat ngomongin Free Fire, Pak. Free Nggak boleh Fire ngomongin Free Fire. masih lebih mending Mobile Legends. Iya. PUBG PUBG. saya nggak main. Ya karena Bapak memang otaknya nggak nyampe. Iya, saya yang Iya. FPS saya nggak nyampe. Ya karena saya mainnya kan FPS. Ya kan kalau anak bocah pinggir jalan namanya FPS. Saya main PUBG gitu kan. Ya saya main tuh dari kalau udah masuk mobile, saya tuh zaman masuk mobile itu ya SMA. Saya tuh SMA baru megang touchscreen. SMA emang lu tahun berapa SMA? Kan SMA itu kisaran 8 tahun yang lalu. Iya. Emang udah ada? Belum ada anjing. Bukan, maksudnya Game apa? saya belum selesai ngomong nih. Saya baru nyentuh HP touchscreen itu SMA. Iya. Tapi kan PUBG kan baru keluar itu kan 2015 atau 2014 sih, saya lupa tuh. PUBG. Iya. PUBG mah baru dong. Baru. Tuh kan saya nggak tahu. PUBG paling belum ada 4 tahun. Ya pokoknya segitulah, pokoknya pas di SMA tuh baru booming tuh. PUBG Mobile kan? Iya, Iya, PUBG Mobile. PUBG Ya? Mobile kan? PUBG Mobile paling 3 tahun ya? Nggak tahu tuh. Pokoknya SMA saya baru inget tuh dia baru main PUBG Mobile tuh SMA. Pas saya SMA. Umur Lu SMA main COC kali? Iya. Nah, itu game pertama kan COC. Iya. COC itu zaman gua kuliah sih. Iya, saya SMA. Pak. PUBG itu baru loh. Oh, saya COC ada Pak di HP saya. PUBG itu baru. PUBG 2 tahun belakangan. Nah. Tuh, COC saya ada, Pak. COC saya udah nggak main. Mobile Legend saya install tapi jarang dimainin. Mainin hanya Magic Chess. Karena kalau main yang biasa Nggak percuma ya nge-push rank sampai atas ya mythic ya kan ketemunya bocah lagi. Nggak bisa. kalau main Magic Chess nggak ada bocah. Kita lanjut ya, jangan ngomongin mobile karena mobile tuh rada Bocah. aduh, bukan kalangan kita. Iya. Apa? Masa main game di HP? Bocah kagak pernah ngerasain Game Boy. Iya. Hah? Game Boy Advance. Iya, Advance. Gue PSP juga masih ada. Iya. PSP juga ada. PSP saya masih ada. Tapi tetap Cuma mainnya ada- bola. PSP. Emang hidupnya bola, Saya- bola, judi, cheat, bola, judi, cheat, Iya, duit. bola, Udah itu doang, nggak ada lagi. About the money. Iya, about money. Tapi kita sekarang karena kita udah 2020, kita ngomongin yang sekarang. Ya kan? Kita masuk ke game yang lagi ngetrend, Pak. Hantu. Hah? Game Glass of Us. The Last of Us 2. yang pertama juga seru. Bapak Iya. mana yang pertama? Enggak. Nah, Yang kedua pun enggak sebenarnya. Iya. Tapi saya tahu ceritanya. thank you to the PewDiePie. Nontonnya streaming. Ya, jadi terkenal dari gamenya itu dari kita sekarang ngomonginnya PS4. Kita masuk PS4. Ya, Dari PS4. PS4 itu PlayStation hits banyak banget, Pak. Dari God of War yang kita main di PS2 Ya. itu masuk Si lagi botak. kan? Iya, si botak. Terus yang dia akhirnya dia pindah, tadinya kan Yunani, Mm-mm. pindah kan dia Pindah ke ini Jelambar enggak, maksudnya mitologinya anjing. Mitologinya kan dia pindah kalau nggak salah ya. Kira rumahnya enggak pindah ke Yunani Jelambar. lagi seinget gua. Oh, udah. Tapi itu game yang paling terkesan banget dari PS2, dia yang God of War. enggak. Kenapa tangan gini? Enggak. Ada yang bulat diputer-puter. Ada. Ada Kalau- game-game yang gitu memang ada yang waifu. Enggak tahu, Pak. Saya putarnya tangan saya pengen muternya terus ada getar der. Itu dari yang terkenal dari PS2 itu yang lawan naga, Bapak ingat enggak? Yang di perahu ya. Perahu Iya. itu lawan naga terus kita masukin ke dalam itunya ngamatin orang. Itu dari situ terkenal banget sampai masuk ke PS4. Tapi gua nggak suka God of War. Kenapa? Terlalu susah. Bapak main God of War-nya terlalu susah. Terlalu Apalagi main yang namanya Soul apa? Dark Soul. Saya nggak main. Dark Soul Bapak main, mungkin Bapak udah botak sekarang. Saya lebih suka game-game yang model open world. Red Dead Redemption, Monster Hunter. Terus apa lagi ya? Sekarang Itu Monster Hunter dulu dari PSP.
Saya PS2 sih pertama. Abis itu baru masuk PSP. Ya. Saya main di PSP yang dari The Monster Witcher. Hunter 2 sampai Monster Hunter 3 ini PSP sampai Monster Hunter yang Iceborne di PS4 di PC juga ada. Sebenarnya Itu game-game PS4 itu banyak juga yang ada di Steam. Iya, karena sekarang udah banyak yang mau apply ke Steam. Tapi Bapak tahu nggak di Steam itu developer dibayar dikit. Kenapa? Jadi itu banyak game-game yang keluar kayak EA, nggak salah kemarin tuh ada yang mau keluar. Saya main game di Steam selain Dota 2 itu adalah apa yang bangun-bangun kota itu ya? Age of Empires. Bukan. Hah? Civilization. Bukan, Civilization 5 mah lama. Oh, itu. Apa City- namanya? Sim City. Bukan. City Skyline. City City Skyline. Skyline. City Skyline. Itu City Skyline game Game PS4 kan sebenarnya. iya, game PS4. Game PS4. Bulan lalu gratis, Pak. 2 bulan lalu gratis, Pak. Nah, itu gue bikin keselnya tau Pak. 2 bulan. Gue bayar 200.000, minggu depannya gratis. Nah, itu, Pak. Makanya Kan tai ya. game-game sekarang nggak tahu kenapa semenjak Covid kita harus berterima kasih pada Covid meskipun dia membunuh banyak teman kita, tapi game-nya banyak gratis. Iya, betul. Dari Epic Games kemarin udah banyak yang ngegratisin game. Apalagi yang pas GTA 5, Pak. Itu fenomena di mana game jadi banyak yang gratis. Iya, dan itu Dari fenomena itu- di mana terjadi banyak begal. Nah, Pak. Begal. Ya karena orang banyak main GTA 5. Oh iya benar. Iya. Begal banget begal. Ngomongin begal di Depok banyak. Ya, lanjut. Ya lanjut. Dari GTA 5 itu sebelum Epic Game ngegratisin itu udah banyak cheater. Termasuk saya. Udah banyak cheater. Cheaternya itu parah-parah. Bapak tahu? Pernah main nggak? Saya nggak main GTA. Ya. Saya kasih tahu. Para cheater bisa nge-spawn Anda di dalam kurungan. Jadi Bapak baru login nih. Bapak langsung pindahin. Tiba-tiba di depan apartemen Bapak. Iya. Terus langsung itu Bapak nggak bisa kemana-mana. Sama kayak dulu gua nge-cheat skill juga begitu. Hah? Bisa. Kasian. Saya dulu bisa nge-spam skill bunuh satu map. XP langsung banyak. Iya, orang nggak dapat XP, orang nggak dapat duit. Pak, sedih banget sih zaman dulu tuh banyak cheat ya. Iya, sama sekarang. Anda juga sama main Game Shark. Iya. Buat teman-teman yang main pakai Game Shark, bertobat ya. Main game. Apa esensinya main game pakai Game Shark? Pak, Game Shark ada update nih. Saya setiap kalau mau beli kaset baru nih, Pak, Game Shark ada yang baru. Apa serunya? Seru, Pak. Itu tiba-tiba duit langsung 99, seru. 99 langsung beli. Wah, baru level 1, ngebas musuh langsung mati. Ya. Game apa yang cheatnya yang paling berguna buat lo? Kalau ngomongin cheat, itu pasti yang terkesan pasti GTA San Andreas. Gak ada di player, ada sih pasti ada. Tapi gak akan ada kalian yang nonton ini main GTA tapi gak nge-cheat. Meskipun itu GTA 5 yang baru, paling baru, pasti nge-cheat. Kalau gua Harvest Moon. Berapa gak nge-cheat di Harvest Moon? Saya nge-cheat justru Iya. di Harvest Moon. Tahun pertama langsung nikah? Enggak. Oh, enggak. Saya nggak ngincer nikahnya. Ketahuan ya mana yang museks, mana yang Pak, Kalau di Harvest saya- Moon nggak ada. Kalau saya money oriented. Oh, Saya money. ngejar tahun pertama udah langsung bikin rumah. Langsung bikin rumah 3 kasur, kasur double. Ya, Ya, kan? udah gitu langsung ada rumah kaca. Ya Allah. Nah, sekarang kan lagi booming lagi nih. Ya, Story of Season. Story of Season. Saya main. Mau Saya- tahu nggak triknya? Hah? Bisa loh. Bisa. Cheat Jadi- engine jebol. Nggak usah pakai cheat, main bug aja. Bak apa lagi? Jadi nanti kan ada, gue lupa di fall atau di spring itu nanti lu ada yang namanya pacuan kuda. Oh, Lu ngebet di situ. iya. Nah, jadi nanti lu ingetin aja taruhan pertama di Nah. yang menang. Nah, ini Bapak. Ini bedanya Bapak Story of Season sekarang sama main di GBA dulu. Story of Season kan dulu kan namanya Harvest Moon Friends of Mineral Towns. Ya, sekarang Story of Season. Itu Story of Season sekarang udah ngebetulin ngebake itu. Bapak maksud Bapak kan pasti ngingetin habis itu di load lagi kan? Iya. Bang, kalau sekarang udah nggak bisa. Saya udah coba masalahnya. Karena pertama saya pede nih. Bisa nih. Pas lagi pacuan kuda pertama saya apalin nomornya. Pas saya ulang menang dia. Keduanya Sekarang sudah beda. tidak bisa. Udah nggak bisa. Jadi ceritanya Story of Season-nya sekarang patch bug yang udah zaman dulu itu udah dijualin, udah dihapus. Udah cara-cara yang kayak
save and load itu udah nggak nggak bisa. ada, udah nggak ada. Tapi Bapak masih bisa menangin kayak yang memang butuh skill, kayak misalnya lomba ayam, adu ayam, ya kan? Terus tebak buah apel. Nah, tebak buah apel. Tapi itu susah loh tebak buah apel. Ya, itu tapi kan ada maksudnya Bapak bisa mengulang lagi dengan cara save and load. Tapi kalau pacuan kuda itu udah nggak bisa. Udah udah nggak bisa. Bukannya bisa ya? Saya udah coba kemarin. Dua Tapi kali. dia ngacak. Pemenangnya ngacak. Oh, okay. Namanya sama per 3 kan dia ada 3 lomba. Per 3 lomba ini namanya sama, tapi yang menang itu beda. Yang menang beda. Itu. Bapak nggak bisa. Jadi harus nembusinnya pakai cheat engine. Oke. Terus game terbaru kita ngomongin Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima yang sudah terbaru sini. Lu ini dia, ini teman-teman. Ghost of Tsushima. Tapi dia belum iklan di kita. Iya. Udah ada PS4-nya lagi dari tadi. Ada PS4. Udah berapa menit sih ini? Ada yang itu waktu? 41. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. Gua udah searching tuh. Latar belakang cerita sebenarnya. Udah pasti ninja. Ghost of Tsushima saya pertama kali lihat di PS4 itu pas lagi masih baru pertama kali dia ngeluarin di PS4 masih trailer ya. Pre-order, masih ngomong pre-order itu kelihatannya wah, bagus banget. Wah, gila keren banget. Tapi pas lagi trailer, saya rada kayak anjir kok kayak bentukannya kayak game PS4 yang baru pertama kali keluar di PS4. Maksudnya kayak game PS lama yang baru remake. Bentukannya jelek. Kalau Bapak lihat meskipun bagus ya kalau 4K ya, tapi dia kayak gameplaynya itu rada kayak biasa aja dibanding Far Cry atau Tomb Raider. Itu kayak sama the same gitu loh. Tapi setelah dia ngeluarin trailer yang pertama itu baru tunjukin Pak kegigihannya. Itu keren banget. Apalagi pas lagi gameplaynya dikeluarin, itu mantep banget. Apalagi yang ada kita cara moto yang itu loh, foto-foto sendiri. Wah, itu keren banget. Ada itu nanti lu bisa loncat terus lu. Iya, kita stop gitu kan. Kita foto. Wah, itu keren banget. Tapi yang bikin menarik dari si game ini adalah sebenarnya dia mengangkat sejarah Jepang. Pasti dong. Nah, ini buat teman-teman wibu. Kita tungguin aja nanti. Saya bukan wibu di sini, tapi saya nonton. Sama. Nanti kita episode selanjutnya kita akan bahas tentang masalah perwibuan. Jejepangan. Tapi bukan Jav. Bukan. Tapi nanti kita next episode kita bakalan ngomongin tentang apa itu anime, ya kan? Yes. Apa itu wibu. Kita tidak ngomongin Jav, tapi kita tidak menutup kemungkinan kita ngomongin hentai. Iya. Atau ecchi. Sama aja bangsa. Beda dong. Sama dong, bokep-bokep juga. Apakah Jav dengan bokep sama? Nanti kita bahas. Iya, kita bahas. Pokoknya semuanya kita bahas di podcast kita yang berikutnya. Jadi ikutin aja terus. Kita udah nih. Ini closing belum sih? Apa? Mungkin kita punya waktu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Iya, nah, kita bahas nanti sebagai penutup. Gue mau bahas begini. Yang menarik dari Game of Tsushima ini adalah mereka membuat game ini berdasarkan dengan sejarah Jepang. Udah bener-bener tok sejarah Jepang. Iya, maksudnya sejarah Jepang. Ngikutin bener. Walaupun ada dirubah-ubah sedikit lah supaya kan mendramatisir. Tapi begitu gua ngelihat si Game of Tsushima ini, gua langsung cari lalu kemudian gua lihat apakah si game ini dia ngambil kenyataan apa tidak. Ternyata ada kenyataannya. Jadi memang tahun 1200-an itu memang si Mongol itu dia menyerang invasi ke Jepang. Lewat Korea. Iya. Jadi dia setelah menguasai Cina, menguasai Korea, dia menginvasi Jepang. Iya, Mongol itu kalau sejarah itu Mongol itu menyerangnya sampai ke Yunani, Roma juga kalau nggak salah Mongol. Sampai ke Jawa, Bos. Sampai ke Jawa. Oh, sampai Jawa. Ada. Ada. Dan itu gue baca bahkan cuman dia gagal. Oh, cuman dia gagal. Dia tidak bisa menginvasi orang Jawa. Karena ya memang backingannya jangan macem-macem. Pegang pedang begini aja orang udah mati. Iya, kita ada kuyang. Iya, belakang saya gede nih jinnya. Ada genderuwo. Iya. Orang Mongol nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Jadi dia memang mengambil setting yang memang sesuai. Dan nanti kalau misalkan teman-teman main ya, saran saya adalah ikutin ceritanya.
ceritanya bagus banget. Ceritanya Sama kayak The Last of Us juga ceritanya bagus, meskipun rada mengecewakan. LGBT bos. LGBT. Bukan kita ngomongin mengecewakannya karena masuk LGBT, iya. tapi memang kalau ngikutin sejarah dari The Last of Us 1 yang dari ceritanya bapak sama anak itu memang udah ceritanya komplit banget, kayak family oriented banget nih, harus bersurvival berdua. Betul. Nah kayak belum lagi harus tipu-tipu kan, nipu anaknya, nipu ini nipu itu, tapi supaya nggak ketahuan kalau dia ngebunuh si para dokter itu. Tapi pas lagi masuk The Last of Us 2 itu, meskipun ya the rated di game IGN The Last of Us 2 itu gede 4, sekian, banyak dari gamer-gamer yang merasa kayak anjir nih cerita apaan, maksudnya kayak yang muncul karakter baru si Abby ya namanya. Abby itu anaknya si dokter yang dibunuh ya, dari yang ceritanya nggak tahu dari mana nih si Abby, terus kita tiba-tiba masuk ke dalam game. Dan yang gue ngeselin tau gak dari si Abby apa? Itu cewek badannya kekeh bangsat. Iya kan namanya juga Abby, nggak ada itu. Iya udah yang ini daripada itu Nah itu yang bikinnya enaknya itu yang ngebunuh bapaknya. Si Abby kan bunuh bapaknya kan. Terus kayak entah dari mana karakter ini tiba-tiba ngebunuh si bapaknya ini, yang memang dari The Last of Us 1 kayak ngeliatnya anjir, kita mau ngeliatnya si om ini sama si anak ini bareng lagi. Tiba-tiba pas lagi The Last of Us 2 dibunuh. Dan dibunuhnya pakai stick gold. Iya. Kan kasihan, enggak langsung mati. Enggak seru. Hah? Enggak seru dong. Masa dibunuh pakai stick gold. Pakai pensil. Tembak. Iya, enggak suruh lagi dong. Pensil tuh. Wah, psycho. Nah, tapi itu yang buat gamer kayak apa sih ini cerita, kayak jelas dah. Kayak alur ceritanya rada-rada memaksakan banget gitu loh. Kayak karakternya itu karakter developmentnya belum terlalu oke. Gimana si Abby ini, atau ada saran yang gua kayak dari gamer, kayak dia tuh masuk di gua, kayak gue setuju nih sama ini. Dia tuh kayak karakter developmentnya ini kayak belum komplit, gimana tiba-tiba kita nggak diceritain si Abby-nya ini dari mana asal usulnya. Kita nggak mainin si Abby-nya, tiba-tiba kita pakai Abby dan membunuh karakter utama. Itu dimana di situ kayak gue ngeliat karakter development ini tuh kayak kurang nih. Tapi menurut lo make sense nggak sih cerita bisa jadi real nggak sih karakternya itu? Oh iya, dari zombie aja saya sudah merasa real. Enggak dong, dari karakter yang bukan zombie. Oh, bukan zombie. Jadi misalkan kayak si Abby ini yang begitu dendamnya sama si om ini. Iya, karena ya kalau kita ngelihat secara real ya, secara manusia ya, siapa sih yang nggak kesel bapaknya dibunuh sama orang, ya kan? Ya kan, apalagi orang itu kita kenal gitu kan. Si Ellie punya relasi sama bapaknya ini, kayak bapaknya ini ngebunuh si dokter ini, kayak anjing, gue tahu lu ngebunuh bapak gue, lu kocok ginjalnya saya jual. Tapi ada satu hal yang menurut gue agak kurang make sense dari game The Last of Us. Apa? Bagaimana gue nggak tahu lu udah nyampe belum sampai saat ceritanya siapa tuh, si Ellie dia naksir sama ceweknya ini punya cowok kan yang tahu. Nah, pada saat si cowoknya ini nyamperin Ellie dan temen ceweknya ini, kan dia mau nyari si Abby kan, mau nyari si Abby keluar kota, nah kan terus diikutin. Nah, menurut gua nggak make sense. Memang dari alur ceritanya memang nggak make sense begini. Lu bisa ngikutin orang yang punya skill kemampuan untuk mengendap-endap, kan dia mengendap-endap dari zombie. Iya, benar. Terus dia juga bisa punya kemampuan assassin. Tapi lu bisa ngikutin dia tanpa ketahuan. Make sense gak sih? Ya, tergantung dari sisi mana lu ngelihat. Misalnya kan kayak dari sisi cinta memudahkan semua orang. Kita nggak ngomong masalah cinta. Ya, tapi kan dia memang naksir sama cewek ini kan. Enggak, maksud gua kok dia bisa ngikutin si Ellie yang punya kemampuan segitu hebat tanpa ketahuan sama si Ellie. Di situ cerita, makanya gimana ada development cerita, story development, dimana kalau ceritanya ngikutin semua player, misalnya kayak player ngomong anjing kenapa nggak dibunuh, misalnya nih ya ada karakter jahat nih, ya kan udah di tangan kita udah begini nih karakter kita nih, udah tinggal tembak doang ceritanya kelar. Gimana ceritanya story development ini membuat ceritanya ini panjang? Ya itu kan untuk memperpanjang, untuk mendramatisir. Tapi kan
karena mau balik lagi cerita yang tadi Bapak bilang kayak gimana ceritanya dia ngelihat lagi, itu ya termasuk story development, gimana jelinya si cowoknya ini untuk tidak kelihatan dengan si cewek ini. Tapi kan memang pas lagi ceritanya si Eli Naksirama ini pas jalan itu kan memang udah terlalu terbuka, enggak dalam konsep memang gue mau ngendap nih kabur gitu. Iya, enggak, maksud gue si cowok ini dia hebat loh. Iya, Bisa mengendap-endap tanpa ketahuan si Eli. Mungkin di situ dia fokusnya tidak mau mengendap-endap. Jadi makanya dia kayak oh ya udah, gue nggak expect bakalan diikutin gitu, nggak expect bakalan diinin. Maksudnya nggak ada naluri di mana saya harus survival gitu. Mungkin itu termasuk dari story of development sih. Bisa. Oke, kita tutup, tapi kita mau kasih tahu teman-teman untuk nanti next episode ini kita ada giveaway. Hah? Enggak dong. Belum. Ini episode pembuka kita hanya kupas sedikit game tipis-tipis yang kita maini. Nanti kedepannya kita akan sajikan lebih banyak data. Lebih banyak yang bermanfaat. Iya. Yang gimana? Sekarang. Ini tidak ada gunanya kita ngomong kayak Biasa hanya ngomong aja. apa fungsinya, ya kan? Tapi nanti kita akan coba bahas mulai dari anime maupun game. Kita bahas nanti. Apakah relevan dengan dunia kita kenyataan atau tidak? Kita bakalan bahas semua tentang anime, nggak semua, tapi bakalan per season, dan kita bakalan ngebelah di situ isinya, dalam ceritanya. Kita juga bakalan ngelihat dari sisi perekonomian gitu. Bisa perekonomian bisa. Maksudnya kayak dari sisi lain di luar out of the box. Kita ngelihat apa sih manfaat dari anime ini, apa sih yang bakalan bisa kita pelajarin. Nah, kita bakalan mempercerdas para kalian. Biasa aja dong, biasa. Saya kontra di sini. Kita kontra. Ya. Saya nggak suka. Kontra atas bawah kiri kanan. Bapak masih aja Bapak cicit mulu Bapak. Ya, jadi nanti kita akan bahas lebih mendalam di episode-episode selanjutnya. Untuk contekan aja nanti kita akan bahas Shingeki no Kyojin. So, bye-bye. Sampai sini aja. Jangan sampai sini aja. Jangan lupa pantengin kita. Enggak, dengerin dong. Lu kenapa ngikutin kalimat gua? Hah? Saya hanya ini playback. Biar seru. Untuk penutupan saya kasih tebak-tebakan. Iya. Apakah penguin punya lutut? Jangan kemana-mana, tetap di 2 Dini. Bye.